Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfi Sakina dari jurusan Administrasi Pendidikan, nomor NIM 2100254. Di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi publik dalam organisasi. Secara konsep, komunikasi itu artinya yaitu pertukaran informasi, pesan atau proses penyampaian dari satu orang ke orang lainnya, atau dari satu sumber kepada sumber lainnya, atau kepada lawan bicara atau komunikan, atau disebut dengan komunikan. Untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka yang berada di luar organisasi. Tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena ada seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan terhadap mereka publik. Mengapa monologikal? Karena sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang komunikator atau penyampai pesan yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang kita sebut publik tadi. Ada beberapa hal yang membedakan komunikasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lainnya, yaitu dilihat dari interpersonal atau kelompok kecil. Yang pertama yaitu komunikasi publik bersumber pada si komunikator, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu terdapat hubungan timbal balik artinya selevel atau sama antara si komunikator dengan si komunikan penerima pesan. Yang kedua yaitu pada komunikasi publik ini si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan dan mereka yang terlibat sejumlah besar orang, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih dari 5 sampai 7 orang. Yang ketiga yaitu pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator atau penyampai pesan dengan komunikan yaitu penerima pesan. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Dikarenakan kita bersentuhan dengan satu atau 2 orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi oleh sejumlah orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tujuan sebuah lembaga atau organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan komunikasi yang lainnya. Yang pertama yaitu secara umum komunikasi publik utamanya digunakan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi publik memiliki tujuan hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka yang ada di luar organisasi, dan komunikasi publik juga sebenarnya digunakan untuk memberikan hiburan yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak atau terkena dampak akan hadir lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya itu mengapa komunikasi publik itu dalam organisasi dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga.
organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luar dan tidak mau akan terlibat secara langsung akan hubungan suka atau tidak suka. Sedangkan kebanyakan organisasi atau lembaga merasa penting untuk mengadakan suatu hubungan masyarakat dalam organisasi untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi, lembaga perusahaan atau yang mereka hasilkan terkait dengan penyiaran pers, kajian-kajian khusus, mereka berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari komunikasi publik adalah untuk memberikan hiburan. Langkah-langkah yang mesti kita persiapkan, kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar. Yang pertama yaitu si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang akan menjadi publik atau penerima pesan yang akan disampaikannya. Yang kedua yaitu si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih ini harus mempunyai data, mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengar atau setelah itu belajar tentang sikap atau karakter mereka sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali sehingga pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Yang ketiga yaitu si pembicara ini seharusnya punya tulisan atau menulis paper terkait dengan posisi yang akan menjelaskan tentang bagaimana reaksi pendengar mengenai pikiran sehingga ada reaksi tertulis. Hal-hal yang harus dilakukan oleh si pembaca, yang pertama ada beberapa yaitu persoalan kontak mata, persoalan vokalit, persoalan ketepatan, persoalan perencanaan. Baiklah, hanya itu materi kita pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.